Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Nah, saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan kembali belajar. Kita akan belajar agama Kristen. Oke, kamu masih ingat kan sama saya kan? Oke, nama saya Januar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum kita mulai belajar, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Semua sudah pasti tahu lagunya kan? Nah, kalau sudah tahu, kamu ikuti saya menyanyi ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke, ya kita sudah menyanyikan sebuah lagu. Jadi sebelum kita belajar, nah, kita akan berdoa. Oke, sekarang kamu lipat tangan kamu. Oke, kamu tutup mata. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan. Tuhan tetap memberikan kami anugerah dan karunia hingga pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Tuhan berkati kami. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang mau kami pelajari boleh kami mengerti dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati guru-guru kami, bahkan berkati semua orang yang ada dalam sekitar kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka juga kesehatan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, melalui nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Silahkan ambil buku cetak kamu. Ambil buku cetak kamu. Kita buka buku cetak kamu halaman 38 yang bab 5. Ya, di halaman 38 yang bab 5. Agama sebagai wujud ibadah. Ya, agama sebagai wujud ibadah. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama itu adalah pengertian agama. Pengertian agama itu asal usul dan perkembangannya. Nah, pernah nggak kamu ketika jalan-jalan, contohnya kamu pergi ke pantai, ya, kamu pergi ke pantai, kamu melihat, wah, pantai itu, laut itu luas gitu, luas, indah, dan kita mengatakan, berpikir bahwa luar biasa ya, itu. Artinya kalau kita melihat bahwa di bagaimana luasnya laut itu, kita sangat kecil di situ. Berarti di dunia ini kita lah ciptaan sangat kecil. Bagaimana luar biasanya orang yang menciptakan itu gitu. Atau contohnya ketika kamu jalan-jalan, atau ada yang suka naik gunung, ya, kalau naik gunung terus kamu lihat ke bawah, wah, luas gitu, dan pemandangannya menarik, dan pemandangannya indah. Kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan itu indah, menciptakan itu semua dengan luar biasa. Berarti
yang diciptakan luar biasa, berarti penciptanya juga sangat luar biasa. Nah, kamu juga bisa lihat ceritanya ini di sini, cerita si Nina ya. Ya. Nah, kalau di sini diceritakan si Nina itu ya pergi ke pantai ya, bahwa si Nina menikmati pasir putih dan dia mengatakan bahwa dia mengagumi bagaimana ciptaan itu, dan dia mengatakan bahwa ciptaan yang luar biasa itu diciptakan oleh seseorang yang juga sangat luar biasa. Nah, dari cerita ini kita melihat itu adalah gambaran diri kita saat melihat sesuatu yang kita anggap luar biasa, apalagi sesuatu itu memiliki kuasa yang melebihi diri kita. Nah, pertanyaannya, sini pertanyaan si Nina ya, dari mana Nina dapat merasakan semua hal itu? Nah, disinilah kita mau membahas bagaimana asal usul perkembangan agama itu, kepercayaan itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, disitulah proses penciptaan manusia. Oke ya, proses penciptaan manusia, yaitu manusia pertama adalah Adam. Oke, nah baru yang kedua, setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah, Ia menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya sehingga manusia itu hidup. Boleh kamu lihat di Kejadian 2 ayat 7. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, nah artinya dari cerita ini bahwa jauh sebelum Nina di dalam cerita ini menikmati keindahan yang luar biasa itu, atau bahkan jauh sebelum kita merasakan keindahan yang diberikan Tuhan itu, bahwa orang-orang pada zaman dahulu sudah merasakan itu. Makanya kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, itu banyak orang Israel, orang Yahudi, itu mereka menyembah berhala. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah sesuatu hal yang mereka anggap itu mempunyai kekuatan. Ya. Kalau kamu lihat di sini, nih, pada zaman dahulu menyembah segala sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan yang melebihi manusia. Oke, nah dari situlah bermunculan berbagai kepercayaan yang mereka pahami menurut dirinya sendiri. Ada yang menyembah alam semesta yang disebut panteisme. Panteisme itulah orang yang menyembah alam semesta. Ada yang menyembah petir dan laut karena dianggap memiliki kekuatan yang hebat, yang disebut dinamisme. Dan ada yang menyembah batu karena dianggap memiliki roh, yang disebut animisme. Mereka memberikan sesajen. Sesajen itu berupa seperti pemberian ya, pemberian. Kalau dalam Perjanjian Lama kemarin itu korban bakaran, seperti sesajen gitu ya, dan mengadakan upacara-upacara bagi sesuatu yang mereka percayai. Itu pada zaman dahulu di dalam kitab Perjanjian Lama itu diceritakan. Oke, lanjut di halaman 40. Nah, coba lihat di sana ada sebuah gambar ya, itu gambar sebuah batu. Nah, ketika itu batu itu banyak orang di dalam Perjanjian Lama ini disembah. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah mempunyai kekuatan tersendiri. Atau bahkan di dalam Perjanjian Lama itu banyak yang menyembah dewa gitu. Nah, orang yang kepercayaan yang menyembah kepada banyak dewa itu disebut sebagai politeisme. Nah, dalam Perjanjian Lama kepercayaan yang demikian sudah banyak ditemukan. Itu dalam cerita dalam Perjanjian Lama kalau kamu membaca Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam cerita yang sudah kita bahas tadi, jadi agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama. Diartikan sebagai kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Ini sudah menjadi tradisi, sudah ada sejak zaman dahulu. Oke, itu yang pertama, bagaimana asal usul adanya agama atau kepercayaan itu. Nah, oke, yang kedua, kamu lihat yang B, kekristenan sebagai sebuah agama. Kekristenan sebagai sebuah agama. Nah, di sini diceritakan bagaimana pemanggilan Abram ya. Ketika Abram itu belum dipanggil Tuhan Yesus, itu namanya Abram ya. Setelah dipanggil namanya jadi Abraham. Oke ya, pemanggilan Allah kepada Abram merupakan inisiatif Allah untuk mewujudkan sesuatu pola kepercayaan yang benar
di tengah berbagai kepercayaan yang sudah ada dan berkembang pada saat itu. Nah, kepercayaan yang ingin Allah ajarkan kepada manusia ini disebut dengan monoteisme. Monoteisme adalah percaya kepada satu Tuhan, kepercayaan kepada satu Tuhan. Dalam Alkitab diceritakan saat itu Abram tinggal di Ur Kasdim. Oke ya, saat itu Abram tinggal di Ur Kasdim, sebuah tempat yang penduduknya menyembah berhala. Jadi kalau diceritakan di Perjanjian Lama, Ur Kasdim itu adalah sebuah tempat yang mayoritas orang-orangnya itu menyembah berhala pada saat itu. Oke, nah lanjut buka halaman 42. Oke, nah dari situlah maka kepercayaan monoteisme dari pemanggilan Abraham itu ya. Dari situlah maka kepercayaan monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan, mulai berproses. Oke ya. Nah kemudian pada peristiwa berkumpulnya bangsa Israel di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai tahu ya apa kejadian di sana? Di Gunung Sinai lah Tuhan memberikan loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah itu perkumpulan, di situ awalnya. Nah baru kekristenan itu muncul pada peristiwa Pentakosta. Tahu ya Pentakosta ya, ketika jemaat mula-mula berdiri dan gereja pertama terbentuk. Siapa di sana yang dikuasai Roh Kudus? Yang dikuasai Roh Kudus pada hari Pentakosta itu adalah Rasul Paulus. Nah, itulah asal mula kekristenan itu. Oke. Nah, terus panggilan Kristen gitu. Kenapa? Dalam kitab itu pertama belum ada Kristen. Ya, jadi istilah Kristen itu pertama nih, sebutan Kristen bagi orang-orang percaya untuk pertama kalinya terjadi berasal dari jemaat di Antioquia. Ya, berasal dari jemaat di Antioquia. Sebutan ini muncul sebagai sindiran Raja Herodes. Tahu ya Raja Herodes siapa ya? Oke ya, sindiran Raja Herodes Agripa terhadap Paulus. Nah, kamu lihat di Kisah Para Rasul 26 ayat 8. Sana ceritakan, hampir-hampir saja keyakinan aku menjadi orang Kristen. Nah, jadi semenjak itu sebutan kemudian muncul kembali pada pemerintahan Kaisar Nero saat ia menuduh orang-orang percaya sebagai pemicu kebakaran di Roma. Oke, sebutan Kristen dimaksudkan untuk menunjuk para pengikut Kristus. Nah, jadi sama seperti Yesus di dalam cerita ini, sama seperti Yesus, Paulus juga menekankan bahwa agama bukan hanya sekedar simbol atau status, tetapi agama adalah identitas bagi orang percaya. Identitas bagi orang percaya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, makanya banyak kita dengar Kristen KTP contohnya. Artinya apa? Ya hanya sebagai status dia seorang Kristen, tapi dia tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi saya berharap untuk murid-murid semua jangan seperti itu. Kita orang yang sudah percaya sama Yesus, percaya sama Tuhan, ya kita harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, jadi jelas bagi kita bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama atau status. Itu ya, dengar ya. Kekristenan bukan sekedar agama, hanya sekedar agama atau sebagai status. Kita punya agama sebagai Kristen, bukan hanya sebatas itu. Tapi itu menjadi jati diri kita sebagai orang percaya dan sebagai orang yang mengikut Kristus. Nah, itu dia cerita pertama bagaimana kekristenan itu sebagai agama. Ya, kekristenan sebagai agama. Tapi yang mau disoroti di sini bukan soal saya adalah Kristen. Yang penting status saya Kristen, tapi saya tidak melakukan apa yang Kristus perintahkan, Tuhan perintahkan. Bukan itu ya. Nah, jadi di pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Oke. Nah, untuk saya akan melampirkan jawaban dari uji kompetensi 1 yang kemarin sudah kalian kerjakan. Oke. Nah, jawaban uji kompetensi 1 ini kamu boleh salin nanti. Kamu boleh langsung jawab saja di buku cetak kamu. Oke ya. Nah, jadi untuk pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita, nah, kita akan berdoa. Oke, mari kembali lipat tangan kamu, tutup mata kamu, kita berdoa.
Terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sejarah awal mula agama dan bagaimana sebagai Kristen itu sebagai agama. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami Tuhan agar benar-benar melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar menjadikan diri kami itu adalah seorang Kristen sejati yang menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus, menjadikan Kristus adalah cerminan diri kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha mulia, segala sesuatunya ke depan akan kamu kerjakan. Tuhan berkati kami juga di rumah. Tuhan Yesus juga berkati agar semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu, agar kami boleh berkumpul kembali ke sekolah, kami dapat bertemu dengan guru-guru kami dapat bertemu dengan teman-teman kami. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, melalui nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Terima dan sempurnakan doa kami ini. Amin. Oke, nah sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Kamu baca-baca buku kamu ya. Jangan lupa kamu belajar, jaga kesehatan di rumah. Oke, selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.